Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Oke, yang selanjutnya di sini ada jarak antara garis dan bidang. Di situ ada garis G dan bidang alfa. Untuk menentukan jarak garis G ke bidang alfa, itu kita tarik garis tegak lurus dari garis G ke bidang alfa. Maka dia akan membentuk sebuah garis, yaitu garis AB. Nah, jadi garis AB itu sama aja dengan jarak antara garis G terhadap bidang alfa. Kita lihat di sini contoh yang pertama. Di situ ada balok KLMN OPQR dengan panjang KL 12 cm, LM 6 cm, dan MQ 9 cm. Tentukan jarak antara rusuk PQ dan bidang LMRO. Jadi di sini yang ditanya adalah jarak antara rusuk PQ dan bidang LMRO. Oke, selanjutnya kita lihat dulu PQ, rusuk PQ kita tebalkan, itu di situ rusuk PQ. Kemudian bidang LMRO, kita lihat di situ ada LM dan RO, kita hubungkan maka dia akan menjadi bidang LMRO. Nah, yang akan kita cari di sini adalah jarak PQ ke LMRO. Di sini kita bisa ambil perwakilan PQ itu kita ambil perwakilannya titik P. Dan bidang LMRO itu perwakilannya LO. Kenapa kita bisa diambil perwakilan P dan LO? Karena P dan LO itu berada dalam satu bidang, yaitu bidang KLPO. Maka bisa kita ambil perwakilannya. Jadi kita tarik P tegak lurus garis LO. Ya, di situ ibu buat X, jadi PX. Jadi PX itu sama aja dengan jarak antara ruas PQ dan bidang LMRO. Nah, selanjutnya PX ini kan berada di pada segitiga LPO atau OPL. Maka kita gambar ulang dulu segitiganya supaya lebih mudah, segitiga OPL-nya. Di situ rusuk-rusuknya sudah diketahui kan, OP yaitu 12 cm, PL-nya 9 cm sama dengan MQ kan PL. Nah, yang akan kita cari adalah PX, yaitu tegak lurus LO. Nah, kalau kita lihat untuk mencari PX ini tidak bisa menggunakan Pitagoras, maka kita gunakanlah alternatif yang lain, yaitu konsep luas. Kita cari dulu panjang LO menggunakan Pitagoras, yaitu LO kuadrat sama dengan PO kuadrat ditambah PL kuadrat. Maka diperolehlah LO kuadratnya yaitu 225. Jadi LO akar 225 yaitu sama dengan 15. Jadi panjang LO 15 cm. Maaf ibu di situ ketinggalan menuliskan satuannya. Selanjutnya baru kita cari PX menggunakan konsep luas, yaitu luas segitiga OPL sama dengan luas segitiga OPL setengah kali yang pertama alasnya kita gunakan PO. Kalau alasnya PO berarti tingginya PL. Yang kedua setengah kali alasnya LO, dan yang tingginya PX yang akan kita cari. Baru kita substitusikan masing-masing rusuknya, panjang rusuknya. Maka 12 kali 9 sama dengan 15 PX. 15 di situ bisa dipindah ruas, maka jadi dibagi. Nah, kita lihat 9 dan 15 di situ bisa sama-sama kita sederhanakan untuk memudahkan menghitungnya. Jadi tidak kebanyakan angka. Sama-sama bisa dibagi 3 kan, 9/5. 9 per 15 itu jadinya 3/5, maka diperolehlah 36/5. Kalau dalam soal esai bentuk pecahan seperti ini sudah benar aja, tapi kita lihat bentuk soalnya nanti lagi. Kalau dia pilihan ganda berarti kita bisa sederhanakan lagi, yaitu dengan membaginya, yaitu 36/5. Jadi karena PX ini tadi sama aja dengan jarak antara ruas PQ dan bidang LMRO,
Jadi jarak antara ruas PQ dan bidang LMRO itu adalah 7,2 cm. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama pada jarak antara garis dan bidang. Oke, ini untuk contoh soal yang kedua. Di situ ada sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak rusuk FH dan bidang BDG. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah jarak rusuk FH ke bidang BDG. Nah, kita tentukan dulu letak FH-nya, rusuk FH di mana letaknya, dan rusuk BDG di mana letaknya. Oke, di situ rusuk FH, kemudian BDG. Nah, di situ adalah bidang BDG. Kita hubungkan antar titiknya, jadi dia membentuk sebuah bidang BDG. Nah, kalau kita lihat di sini rusuk FH dan BDG, bidang BDG, ini kita tidak bisa menggunakan perwakilan seperti tadi, misalkan F ke BG. Karena di sini bentuknya segitiga, maka kalau dia segitiga, perwakilannya kita gunakan garis tinggi. Di situ ibu buat garis tingginya. Di situ ibu misalkan titiknya adalah titik K, jadi GK itu adalah garis tinggi, dan FH kita ambil titik tengahnya, jadi sama-sama di tengah. Nah, ibu misalkan di situ adalah titik O, jadi yang jarak FH ke BDG ini kita tarik antara O ke GK, jadi sama-sama pertengahan. O itu adalah pertengahan FH dan GK itu adalah garis tinggi dari BDG. Nah, ibu misalkan di situ X, jadi OX. OX itu yang akan kita cari. Nah, OX ini kita cari dulu garis bantu lainnya. OX ini berhubungan dengan OK kalau kita lihat, dan OG. Maka OX ini berada dalam segitiga OGK. Jadi OX ini sama aja dengan jarak FH ke bidang BDG. Kita gambar ulang segitiga OGK-nya. Di situ rusuknya sudah diketahui. OG itu adalah setengah EG, yang dimana EG itu adalah diagonal sisi. Berarti setengahnya dari 12 akar 2 yaitu 6 akar 2. Dan OK itu adalah sama aja dengan tinggi kubus, yaitu sama aja dengan CG, yaitu 12 cm. Yang akan kita cari di sini adalah OX. Oke, OX. Kalau kita lihat di situ OX itu tidak bisa kita mencarinya langsung menggunakan Pitagoras. Maka kita gunakanlah konsep luas. Oke, tadi OX itu sama aja dengan jarak FH ke bidang BDG. Nah, selanjutnya kita cari dulu yang belum diketahui, yaitu GK. GK kita cari menggunakan Pitagoras. OX tadi tegak lurus ya. OX itu tegak lurus GK. Jadi KG kuadrat itu sama aja dengan OK kuadrat tambah OG kuadrat. 12 kuadrat tambah 6 akar 2 kuadrat. Oke, kuadratkan satu-satu. Kalau bentuknya akar kayak 6 akar 2 itu dikuadratkan satu-satu. 6 kuadrat kali akar 2 kuadrat dapatnya 72. Jadi KG kuadrat yaitu 216. Berarti
tidak ada bilangan akarnya kan, atau bilangan kuadratnya. Berarti kita pecah seperti kemarin, yaitu jadi 36 kali 6. Jadi diperolehlah KG-nya 6 akar 6 cm. Baru kita cari OX menggunakan konsep luas, yaitu luas segitiga OGK sama dengan luas segitiga OGK. Oke, setengah. Yang pertama alasnya kita gunakan OG. Kalau alasnya OG berarti tingginya OK. Yang kedua yang akan kita cari setengah kali alasnya berarti GK, tingginya OX. Oke, bisa kita coret setengahnya. Kemudian kita substitusikan masing-masing rusuknya. Oke, 6-nya bisa kita coret. Jadi sisa 12 akar 2 per akar 6. Dipindah ruas ya. Baru kalau bentuknya seperti ini baru kita rasionalkan, kalikan akar 6. Berarti 12 akar 2 per akar 6 dikali akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Maka diperolehlah 12 akar 12 6 kali 2 ya, per akar 6 kali akar 6 6. 12 bagi 6 dapat 2 akar 12. Akar 12 di sini sama aja dengan akar 4 kali akar 3 kan. Maka sama aja dengan 2 akar 3. Berarti 2 kali 2 akar 3. Dapatlah OX-nya, yaitu 4 akar 3 cm. Karena OX ini tadi sama aja dengan jarak antara FH ke bidang BDG, jadi jarak antara rusuk FH ke bidang BDG adalah 4 akar 3 cm. Oke, ini untuk contoh yang kedua dari jarak garis dan bidang. Oke, ini materi terakhir untuk jarak, yaitu jarak antara dua bidang sejajar. Di situ ada bidang beta, kemudian ada bidang alfa. Jadi untuk mencari jarak antara bidang beta ke bidang alfa, kita ambil sembarang titik di bidang beta, kemudian kita tarik garis tegak lurus dari titik tersebut ke bidang alfa. Maka akan menghasilkan sebuah garis di mana garis tegak lurus tersebut disebut dengan jarak antara kedua bidang tersebut, yaitu garis AB. Jadi garis AB itu adalah jarak bidang beta terhadap bidang alfa. Oke, ini untuk contoh materi terakhir, yaitu jarak antara dua bidang. Di situ diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak antara bidang AHF dan bidang BDG. Jadi di sini yang ditanya adalah jarak antara bidang AHF dan bidang BDG. Oke, selanjutnya kita menentukan letak bidang kedua bidang tersebut, yaitu bidang AHF dan bidang BDG. Nah, di situ bisa kalian lihat itu adalah bidang AHF, yaitu berbentuk segitiga, dan bidang BDG itu ada bidang BDG. Nah, untuk mencari jarak antara kedua bidang tersebut itu sejajar kan? Sama seperti tadi, kita cari perwakilan dari masing-masing bidang tersebut. Kalau segitiga, dia perwakilannya adalah garis tinggi. Jadi kita buat dulu garis tinggi dari masing-masing bidang tersebut. Untuk AHF di situ Ibu misalkan
Ibu tarik garis tingginya yaitu AM, dan untuk bidang BDG Ibu tarik garis tingginya di situ GN. Nah, di situ sudah ada masing-masing perwakilan dari masing-masing bidang, ya AM dan GN. Baru kita hubungkan, maka dia akan membentuk sebuah jajar genjang AMGN. Kita gambar ulang aja supaya lebih jelas. Oke, AM dan GN di sini sudah perwakilan dari masing-masing bidang kan. Nah, jadi terserah di sini kita mencari jaraknya bisa antara titik N itu ke garis MA sama aja dengan M ke garis GN itu sama aja. Jadi ada dua gambar ya, atau dua cara. Di sini Ibu gunakan M ke GN, yaitu Ibu sebut di situ MX yang akan kita cari. Kemudian kita tarik garis bantunya yaitu garis bantu MN. MN ini ternyata sama aja dengan tinggi kubus yaitu 6 cm. Berarti kalau MG dan AN itu sama aja dengan setengah dari diagonal sisi yaitu 6 akar 2, jadi setengahnya 3 akar 2. Jadi bisa kalian gunakan segitiga MNG atau segitiga AMN untuk mencarinya. Nah, di sini Ibu menggunakan segitiga AMG yaitu MX itu tadi. MX itu jadi sama aja dengan jarak antara bidang AHF dan bidang BDG. Oke, kita gambar ulang segitiganya supaya lebih mudah. Jadi segitiga MNG yang akan Ibu pakai di sini. Sudah diketahui masing-masing rusuknya. Kalau kita lihat MX itu tidak bisa menggunakan Pitagoras, maka gunakan konsep luas. Sebelumnya kita cari dulu panjang GN-nya. GN kuadrat sama dengan MG kuadrat tambah MN kuadrat. Maka diperolehlah (54). Jadi GN sama dengan akar 54. Akar 54 berapa? 54 itu sama aja dengan 9 kali 6 kan? Berarti yang bisa diakarkan 9, jadinya 3 akar 6 cm. Maka diperolehlah panjang GN itu 3 akar 6 cm. Selanjutnya baru kita akan mencari MX. Mencari MX-nya gunakan konsep luas. Luas segitiga MNG sama dengan luas segitiga MNG, yaitu setengah kali alasnya. Yang pertama di situ MG. Kalau alasnya MG berarti tingginya MN. Yang kedua yang akan kita cari alasnya GN, berarti tingginya MX. Setengahnya bisa kita coret. Substitusikan masing-masing rusuknya. Kemudian 3 itu bisa kita coret, jadinya 6 akar 2 sama dengan akar 6 MX. Maka 6 akar 2 per akar 6. Oke, di situ Ibu langsung rasionalkan. Maka diperolehlah 6 akar 12 per 6 sama dengan MX. 6 bisa kita coret, akar 12 tadi sama aja dengan akar 4 kali 3 yaitu 2 akar 3. Maka diperolehlah MX
itu adalah 2 akar 3. Karena MX tadi adalah jarak antara bidang AFH atau AHF dan bidang BDG, maka jarak antara bidang AHF dan bidang BDG adalah 2 akar 3 cm. Jadi ini untuk contoh dari materi terakhir, yaitu jarak antara dua bidang yang sejajar. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.